Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Mujarabat Terapi halaman 22. Qala al-ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hawasyiha, dan setengah dari hasiat surat Yasin, anaman kana lahu aduun, kalau seandainya kita mempunyai musuh, dolimun dolamahu, atau seorang yang dolim yang mendolimi kita, wa arada halakahu wa tatmirahu, dan kita menghendaki merusak musuh tersebut dan membinasakannya, fal yakhud labanan, ya. Jadi kita disuruh untuk meletakkan atau mengambil bata merah itu, ya, bata yang terbuat dari tanah liat, wa yad'ahu baina yadayhi, kemudian kita letakkan bata tersebut di depan kita, ala hafati nahrin aw khodin, jadi peletakannya di depan kita yang mana posisi kita ada di pinggiran sungai atau pinggiran danau, ya, pokoknya di situ ada airnya. Wa yakunu mustaqbilan, dan keadaan kita itu posisinya menghadap kiblat. Jadi walaupun batanya taruh di pinggir sungai, tapi posisi kita sambil menghadap kiblat. Wa yaqra'uha ihda wa arba'ina marotan, kemudian kita baca kita bacakan surat Yasin. Jadi saya ulangi, wa yaqra'uha ihda wa arba'ina marotan, dan kita bacakan surat Yasin sebanyak 41 kali. Wa kullu maratin yahuddu hatton min dalikal labin, ya. Dan ketika kita sudah menghatamkan Yasin satu kali, kita harus menggores atau menggaris. Kalau bata digores, bukan menggaris, menggores atau mencoret bata tersebut, ya, dicoret menggunakan paku atau menggunakan pulpen boleh. Jadi dicoret, maksudnya dicoret itu digaris, digaris seret gitu, lurus, ya. Faida faragha min qiraatihi sholli ala labin sholatal janazah. Jadi setiap kita baca Yasin dapat satu kali, kita coret satu kali. Ketika dapat dua kali, coret dua kali. Ketika dapat tiga kali, kita coret garis lurus tiga kali batanya tersebut. Jadi dicoret-coret gitu kan. Nanti kalau udah dapat 4 kali, kita coret lagi, ya. Jadi semisal pencoretannya itu, kalau ini taruhlah bata, ketika Anda sudah menghatamkan Yasin satu kali, coret satu kali. Nanti kalau di situ sudah hatam Yasin dapat 2 kali, coret 2 kali. Ketika dapat 3 kali. Ketika dapat 4 khataman 4 kali. Ketika dapat 5 kali, dan seterusnya sampai 41 coretan, ya. Ketika sudah selesai, ya, Anda, ya, ketika sudah selesai membaca surat Yasin sebanyak 41 kali, Anda usolli ala laban sholatal janayah, Anda sholati batu bata tersebut sebagaimana Anda seperti sholat janayah, jadi sambil berdiri, tidak ada rukuk, tidak ada sujud, jadi sholatnya kayak mensolati janayah. Wa yusawwir alaban aduwahu, kemudian Anda gambarkan di pikiran Anda bayangkan, ya, dibayangkan bahwa bata tersebut ini adalah musuh Anda. Jadi bata itu Anda bayangkan atau gambarkan dia adalah musuh Anda yang sedang Anda sholat jenazah, ya. Sumayulqihi fin nahar awil khot, setelah selesai sholat jenazah, maka Anda lemparkan bata tersebut di sungai atau di danau atau telaga, ya. Kalau itu sudah Anda kerjakan, fa'innahu yuhlak syari'an, ya. Fa'innahu yuhlak syari'an, maka
orang tersebut atau musuh Anda ini nanti akan rusak, akan binasa dengan cepat. Fahadhihi amanatun indaka, dan ini merupakan amanat ya. Amanat dari si pengarya kitab Mujarrabad Ad-Darabi, yaitu Syekh Ahmad Ad-Darabi. Beliau beramanat, amanatnya la tastakmilaha illa ba'da ittirorin sadidin. Jangan gunakan ilmu ini ya kecuali kita dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan terjepit, nggak ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi selagi Anda masih bisa keluar dari masalah itu ya, tidak terancam nyawanya, Anda tidak terancam nyawanya atau terancam keluarga Anda, ya jangan dikerjakan. Tapi kalau seandainya sudah keterlaluan, orang dolim itu ya, premannya itu mengancam keselamatan bahkan nyawa Anda, maka ini boleh dikerjakan. Jadi saya ulangi bahwa yang mengkaryakan kitab ini, beliau berkata fahadhihi amanatun indaka, ini adalah amanat ya, amanat la tastakmilaha illa ba'da ittirorin sadidin. Jangan gunakan ilmu ini kecuali ketika Anda benar-benar dalam keadaan terjepit, dalam keadaan darurat, dalam keadaan ittiror. Ittiror itu sudah kepepet ya, nggak ada jalan keluar. Wattaqillaha rabbaka, dan bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Jadi jangan gunakan kecuali memang benar-benar berhak untuk dibinasakan. Wa'lam annaka mayitun, dan ketahuilah bahwasanya nanti kamu pasti akan mati. Jadi ketika kita hidup itu semuanya pasti mati ya. Wa yuhasabu bidzalika wa bi ghairihi, maka Anda akan dihisab dengan amal perbuatan Anda. Jadi jangan digunakan kecuali ketika Anda terdesak. Kalau kita biarkan saja musuh kita, paling di situ nggak nyampe 80 tahun orang itu pasti akan rusak atau binasa dengan sendirinya. Ada yang sudah mati, paling kalau kita tunggu saat ini sampai 80 tahun kemudian orang itu akan kepayahan. Bisa jadi kalau seandainya dia hidup pasti sudah gempor, tidak bisa jalan sendiri. Biasanya itu ya makan minta disuapin, terus pas waktu BAB berat di tempat tidur dan seterusnya. Itu kalau kita sabar, nggak usah dikerjain juga, pastinya orang itu akan rusak dan binasa. Jadi nggak usah mengotori tangan kita. Tapi kalau memang orang itu sudah keterlaluan, berhak untuk dibinasakan ya nggak apa-apa mengamalkan amalan ini. Wangdur ila qouli ta'ala, dan lihatlah firman Allah Ta'ala ya, firman Allah Ta'ala di situ, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Jadi barang siapa yang pemaaf, yang memaafkan musuhnya, maka pahalanya itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang di situ pemaaf, memaafkannya dan berbuat baik, tidak mengerjakan amalan ini, maka besok di akhirat orang itu akan panen pahala sebab dia didolimi sama orang, dan itu orang yang dolim akan dihisab. Pahala orang dolim, kebaikan kebajikannya itu nanti akan dikasihkan ke Anda kalau Anda sabar ya dan memaafkan orang yang mendolimi Anda. Tapi kalau nggak sabar ya kerjakan ini boleh, tapi harus diamalkan benar-benar dalam keadaan kepepet. Kalau nggak kepepet ya sebaiknya jangan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.